Oke, kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sudah bahas scatter diagram, deskriptif statistik, dan segala macam. Kita kemarin berhenti di correlation koefisien atau koefisien korelasi. Nah, jadi di sini kita menggunakan korelasi itu untuk menggambarkan seberapa kuat atau berapa magnitud dari korelasi antar dua variabel. Nah, nanti ketika Anda mengambil ekonometri, Anda akan belajar tentang variabel dependent dan variabel independent atau variabel dependent dan variabel explanatory. Nah, itu dua variabel yang dimaksud di sini. Nah, korelasi ini dia dilambangkan dengan huruf R kecil. Rumus yang digunakan untuk mencari korelasi adalah sigma X dikurangi X bar dikalikan Y dikurangi Y bar. Nah, di mana X ini adalah nilai dari variabel X, X barnya adalah rata-rata dari variabel X, Y-nya adalah nilai dari variabel Y, Y barnya adalah rata-rata dari variabel Y. Nah, ini dibagi dengan N dikurangi 1 dikali SX dikali SY. SX adalah standar deviasi untuk variabel X, SY adalah standar deviasi untuk variabel Y. Oke, nah Anda bisa mencari korelasi ini secara otomatis di Excel sebetulnya. Jadi Excel udah ada rumusnya. Tapi anyway, ini adalah penjabaran dari rumusnya. Yang perlu Anda ingat tadi ya, korelasi digunakan untuk melihat kekuatan atau magnitud dari korelasi antar dua variabel. Nah, korelasi itu nilainya dari -1 sampai 1. Jadi bisa juga 0 ya, korelasi itu. Kalau misalnya dia lebih mendekat, kalau nilainya lebih dekat ke -1 atau lebih dekat ke 1, itu artinya dia punya korelasi yang kuat. Tapi kalau nilai dari R itu dia mendekati nilai 0, nah itu artinya mereka tidak punya korelasi ya variabelnya atau no relationship between variables. Oke, nah ini contohnya kalau di dunia nyata apa? Nah, jadi misalnya nih Anda ingin menganalisis bagaimana pengaruh suku bunga tabungan misalnya terhadap inflasi, atau misalnya bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah dengan tingkat inflasi misalnya. Nah, itu Anda bisa menganalisis menggunakan korelasi. Oke. Nah, perlu digarisbawahi juga ya bahwa korelasi ini hanya mengukur hubungan statistik, jadi dia bukan hubungan sebab akibat. Oke, itu juga harus kita ingat baik-baik. Nah, ini gambaran korelasi kalau kita pakai grafik ya. Jadi kalau misalnya kita punya variabel Y sama variabel X di sini, terus kita lihat bahwa kalau kita tarik titik ya, di mana di sini variabel X ketemu variabel Y, di sini juga, terus kita tarik garis trend. Nah, ini artinya dia punya slope yang negatif. Ini artinya dia punya korelasi yang negatif, ditunjukkan dengan slope yang negatif di sini. Nah, begitu juga yang di sampingnya, variabel Y sama variabel X, kalau ditarik di sini, ternyata dia punya slope yang positif, berarti dia punya korelasi yang positif. Oke, cukup sederhana ya. Lalu berikutnya adalah contingency table. Contingency table is used to classify nominal scale observation according to characteristic. Contingency table is a table used to classify observation according to identifiable characteristic. Jadi ini seperti cross tab. Kalau Anda punya data banyak banget gitu ya, terus di antara data itu ada yang bisa teridentifikasi dengan dua karakter nih, jadi kayak bisa di cross tab. Nanti saya tunjukkan. Nah, kita langsung ke contoh aja ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini adalah contoh dari cross tab atau contingency table. Jadi di sini kita punya data profit dari Apple Auto Groups. Nah, di sini kita ingin melihat relationship between profit and dealership. Jadi kita ingin lihat hubungan antara profit sama dealership-nya. Nah, di sini kita akan membagi profitnya menjadi dua, yaitu yang di atas atau di bawah median. Nah, selain kita ingin melihat antara profit atas sama profit bawah, kita juga ingin melihat
based on setiap dealernya. Jadi ada dealer yang di Kane, ada dealer yang di Olin, Sheffield, sama Tionesta. Nah, ini kan ada dua karakteristik nih. Yang pertama adalah karakteristik yang ini untuk si profit ya. Karakteristik profitnya ada yang above sama below. Lalu kita juga lihat bahwa dealership-nya itu juga ada beberapa di sini. Nah, ini artinya di sini kita melakukan cross tab. Jadi kita cross antara dealership sama profit. So that's contingency table. Oke, ya nggak perlu kita baca ya. Kita udah belajar banyak cara baca table kemarin. Oke, so that's the end of chapter 4 yang kemarin belum sempat saya bahas. So far so good, or you have any question? Okay. Izin tanya, Bu. Silakan. Ini berarti untuk R-nya itu hanya untuk melihat ini, Bu, ya, korelasi dua variabel atau bisa banyak juga? Oke, good question. Nah, jadi R yang di sini, ini apakah dia hanya akan melihat relationship antar dua variabel atau lebih? Nah, jawaban untuk pertanyaan itu adalah untuk sementara ini, jawaban saya adalah di korelasi ini kita hanya melihat dua variabel. Oke. Nah, nanti ketika kita membahas hypothesis testing, itu akan ada saatnya di mana kita akan melihat hubungan lebih dari dua variabel. Tapi dalam konteks ini, R melihat hubungan antar dua variabel. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, sepertinya so far so good. Saya pindah ke chapter 5 ya. Chapter 5. Nah, ini dia. Nah, kita akan sedikit masuk ke formula. Jadi akan ada banyak formula yang akan kita bahas di sini. Tapi jangan khawatir ya. Yang perlu Anda ingat adalah intuisinya. Anda boleh membawa catatan tentang formula ketika nanti ujian. Yang penting tuh intuisinya ngerti dulu. Oke. Nah, di bab 5 kita akan bahas tentang konsep probabilitas, so a survey of probability concept. Untuk probability ini kita akan punya 3 bab, chapter 5, chapter 6, sama chapter 7. Tapi chapter 6 dan 7 itu akan saya rangkum ke dalam video. Untuk chapter 5 akan kita bahas sekarang. Oke, yang pertama, probability. Probability has a value between 0 and 1, inclusive that represents the likelihood of particular event happen. Nah, jadi probabilitas di sini dia menunjukkan likelihood sebuah event itu terjadi. Jadi seberapa likelihood lah. Saya bingung membahasa Indonesia kan ya. Jadi kira-kira tuh berapa sih chance dari event ini akan terjadi? Nah, nilai probability itu adalah antara 0 sampai 1. Kalau nilainya 0, seperti di sini ya, probability yang nilainya 0 itu dia tidak bisa terjadi atau tidak akan terjadi. Misalnya, the probability that our sun will disappear this year. Nah, itu kan ya nggak mungkin lah terjadi kalau matahari menghilang tahun ini. Ya, mungkin jutaan tahun yang akan datang, mungkin, tapi yang nggak tahu. Nah, sedangkan kalau nilai probability itu sama dengan 1, then it will be sure to happen. Pasti akan terjadi. Nah, seperti misalnya, probabilitas akan hujan di Florida. Jadi di Florida tuh sering banget hujan ya. Nah, makanya probability akan terjadi hujan di sana itu sama dengan 1. Nah, kalau probability yang sama dengan 0,5, nah maka dia ada probability 50% akan terjadi. Seperti misalnya probabilitas Anda mendapatkan kepala kalau misalnya Anda melempar koin. Jadi head or tail kan. If you get head, then there is a 50% chance you will get head or tail. Jadi semakin dekat nilai probabilitas ke 1, itu makin mungkin terjadi. Sedangkan semakin dekat dia ke 0, semakin tidak mungkin terjadi. Oke. Nah, itu probability. Nah, jadi nilai yang ada di sini, ini dia disebut sebagai oke, pakai warna biru boleh deh, probability. Nah, berikutnya kita akan bahas
eksperimen. Oke. Eksperimen itu apa? Eksperimen is a process that leads to the occurrence of one and only one of several possible result. Nah, jadi eksperimen ini adalah proses dari ketika kita, susah juga ya menjelaskannya. Saya kasih contoh aja ya. Nah, jadi misalnya Anda ingin lihat berapa probabilitas Anda mendapatkan angka 4 misalnya di dadu. Nah, untuk membuktikan itu, maka Anda melempar dadu sebanyak misalnya 2 kali. Nah, peristiwa melempar dadu, nah itulah peristiwa melempar dadu 2 kali, sorry ya. Jadi peristiwa melempar dadu 2 kali itu adalah eksperimen Anda. Nah, sedangkan outcome itu adalah hasil dari eksperimen. Jadi tadi kalau Anda melempar dadu 2 kali, terus hasilnya misalnya yang pertama 2, yang kedua 3 misalnya. Nah, angka di dadu itu adalah outcome-nya atau hasil dari eksperimen. Nah, sedangkan berikutnya adalah event. Event itu adalah collection of one or more outcomes of an experiment. Nah, jadi tadi waktu Anda melempar dadu, yang pertama keluar 2, yang kedua keluar 4. Nah, itu collection dari hasil eksperimen itulah event. Jadi kalau eksperimen adalah yang Anda lakukan, outcome adalah hasil eksperimen, event adalah kumpulan dari hasil eksperimen. Oke, jangan sampai bingung ya, penting nih. Nah, ini contohnya di sini lebih jelas di sini. Nah, di sini misalnya kita punya eksperimennya itu melempar dadu. Nah, lalu outcomes-nya itu kan ya angka yang ada di dadu ya. Nah, jadi kalau Anda diminta untuk menyebutkan all possible outcomes, nah berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Oke. Nah, kalau misalnya di sini juga some possible events, jadi Anda diminta untuk menyebutkan kira-kira apa yang bisa terjadi kalau misalnya Anda melempar dadu. Oh, bisa aja kita mendapat hasilnya tuh yang angkanya genap semua, atau bisa aja kita mendapat yang angkanya lebih besar daripada 4, atau mendapat angka yang lebih kecil daripada 3. Oke. Di eksperimennya melempar dadu, outcomes-nya angka yang didadu, terus events-nya itu adalah kumpulan dari outcomes. Nah, yang sampingnya ini juga sama, menghitung jumlah board directors for Fortune 500 companies who are over 60 years old. Okay. Ya, jadi kalau Anda diminta untuk menghitung 500 board directors dari 500 perusahaan yang usianya lebih dari 60 tahun, ya berarti kan possible outcomes-nya bisa aja nggak ada yang 60 tahun, bisa satu lebih dari 60 tahun, dan seterusnya sampai habis board directors-nya. Some possible events-nya ini bisa aja lebih dari 13 adalah lebih dari 60 tahun, atau kurang dari 20 adalah 60 tahun. Oke. Nah, itu konsep dari probability. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ada? Oke, saya lanjut. Nah, akan ada beberapa tipe probability ya yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah classical probability. The classical definition of probability applies when there are n equally likely outcomes to an experiment. Nah, jadi classical probability itu apa? Classical probability itu adalah ketika semua outcomes-nya itu punya probability yang sama untuk terjadi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya Anda akan memiliki anak misalnya. Kalau misalnya anak pertama Anda laki-laki, maka anak kedua Anda itu kan kemungkinannya hanya kalau enggak laki-laki maka perempuan, ya kan? Jadi tapi chance untuk anak Anda itu laki-laki atau perempuan itu sama-sama 50%. Nah, itu adalah contoh dari probability klasik, di mana kemungkinan terjadinya outcome tersebut itu sama. Kalau misalnya ada 2 outcome, ya masing-masing outcome itu probability-nya adalah 50%. Kalau kayak misalnya di dadu ini, dia kan punya 6 angka ya. Nah, maka
probability untuk keluarnya setiap angka yang ada di dalam dadu itu adalah 1/6. Ya kan? Nah, itu contoh dari probability klasik. Kalau misalnya Anda melempar koin kan punya dua sisi, maka sisi kepala atau sisi ekor itu sama-sama 50%. Nah, itu adalah contoh dari classical probability. Nah, classical probability formulanya probability of an event itu rumusnya adalah number of favorable outcomes dibagi dengan total number of possible outcomes. Nah, contohnya gimana, Bu? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Anda diminta untuk mencari berapa berapa probabilitas keluarnya tadi ya, misalnya angka 2 di dadu misalnya. Nah, jadi Nah, angka 2 dari dadu yang 6 sisi itu kan hanya di salah satu sisinya saja kan. Nah, maka probabilitas keluarnya angka 2 itu 1 dibagi total number of possible outcomes. Nah, karena dadu ada 6 sisi, maka possible outcomes-nya dia itu secara total ada 6. Nah, maka probabilitas keluar angka 2 saat Anda melempar dadu adalah 1/6. Atau contoh lain misalnya, Anda melempar koin, berapa probabilitas Anda mendapat sisi kepala atau head. Nah, sisi kepalanya kan cuma ada 1 ya. Lalu total outcomes dari melempar koin itu kalau nggak kepala, ya ekor berarti 1/2. Nah, seperti itu. Sebetulnya cukup mudah dan cukup straightforward. Oke. Nah, istilah berikutnya yang perlu kita ingat-ingat adalah mutually exclusive. Nah, apa itu mutually exclusive? Mutually exclusive itu adalah the occurrence of one event means that none of the other events can occur at the same time. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya mutually exclusive itu kalau suatu kejadian atau suatu outcomes itu keluar, maka outcome selain itu tidak akan keluar. Jadi contohnya Anda melempar koin, yang keluar adalah kepala, maka yang ekor ini nggak akan keluar. Anda tadi misalnya punya anak laki-laki, ya maka yang nggak ada anak perempuan kan, yang keluar adalah anak laki-laki. Nah, itu namanya mutually exclusive. Nah, berikutnya ada yang namanya collectively exhaustive. Ini adalah at least one of the events must occur when an experiment is conducted. Oke, nah, jadi misalnya Anda melempar dadu gitu ya. Misalnya Anda melempar dadu 4 kali. Nah, terus dari Anda melempar dadu 4 kali itu kan pasti misalnya Anda ingin mencari probabilitas keluarnya angka yang nilainya kurang dari 6 misalnya. Nah, dari 4 kali melempar dadu itu berapa kali Anda melempar dadu dan yang keluar adalah angka yang kurang dari 6. Sorry ya, ini mati tablet saya share sekali lagi. Oke, nah itu masih nge-lag. Oke, sudah kembali. Nah, itu collectively exhaustive. Oke. Ada soal latihan ya untuk ini di PPT ini. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung sekarang, nanti silahkan coba soal latihannya. Nah, berikutnya adalah empirical probability. Empirical probability, the empirical definition occurs when the number of time an event happen is divided by the number of outcomes. Jadi jumlah event dibagi dengan jumlah total outcomes. Nah, formula untuk empirical ini udah dibahas ya. Formulanya adalah number of times the event occurs dibagi dengan number of observation. Sebelum saya masuk ke law of large number, saya carikan nggak ada. Oke. Baiklah, karena belum ada contohnya, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya di sini ada law of large numbers. Nah, law of large numbers ini mengatakan kalau misalnya Anda melakukan trials berkali-kali ini bukan cuma 10 kali ya. Jadi kayak misalnya Anda melakukan trial atau eksperimen itu sebanyak 10.000 kali misalnya. Nah, itu nanti empirical probability-nya itu akan mengikuti true probability. Oh, ini agak membingungkan ya. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang
data yang terdistribusi normal kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan eksperimen berkali-kali, misalnya 10.000 kali, nah nanti persebaran probability-nya itu akan mengikuti distribusi normal ini. Oke, nah ini yang di-refer sebagai true probability. Oke. Nah, berikutnya adalah subjective probability. Nah, ini adalah the likelihood of particular event happening that is assigned by an individual based on whether information is available. Nah, kalau ini agak ini ya namanya juga subjektif konsep. Jadi di sini contohnya adalah estimating the likelihood of New England Patriots will be in the Super Bowl next year, dan estimating the likelihood of US budget deficit will be reduced by half the next 10 years. Nah, ini adalah ketika Anda melakukan perkiraan atau Anda memperkirakan probabilitas sebuah event itu terjadi, tapi tergantung dari informasi yang Anda miliki. Nah, itu adalah subjective concept of probability. Nah, kalau kita summarize, ini adalah pendekatan probabilitas. Kita punya yang subjektif tadi, itu berdasarkan informasi yang dimiliki oleh si eksperimenter, lalu kita punya objektif. Nah, di objektif ini kita punya classical probability dan kita punya empirical probability. Oke. Yang empirical ini berdasarkan relatif frekuensi, sedangkan yang classical ini berdasarkan equally likely outcomes. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya akan saya bahas di slide-slide setelah ini. Oke, sebelum kita masuk ke contoh jenis-jenis dari probability, kita punya beberapa rules. Yang pertama adalah rules of addition atau penjumlahan. The rules of addition refers to the probability that any two or more events can occur. The special rule of addition is used when the events are mutually exclusive. Nah, jadi kalau misalnya Anda diminta untuk menghitung probabilitas sebuah event yang bersifat mutually exclusive, nah maka untuk menghitung probabilitasnya Anda bisa pakai rules of addition. Oke. Nah, jadi misalnya nih, di sini ada contoh. Oh ya, ini keyword ya, untuk mengingat-ingat supaya nggak bingung. Untuk yang addition, ini biasanya di soalnya keywordnya adalah or. Jadi kalau Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas A atau B, nah, contohnya kayak gini. Misalnya Anda punya dadu, lalu Anda diminta untuk melempar dadu, dan pertanyaannya seperti ini. Coba hitung berapa probabilitas keluarnya angka 2 atau angka 4, misalnya seperti itu. Nah, maka cara menghitung probabilitasnya adalah probabilitas keluar angka 2 ditambah probabilitas keluar angka 4. Jadi saya contohkan di sini, P2 atau 4 misalnya. Nah, probabilitas keluar angka 2 itu adalah 1/6, probabilitas keluar angka 4 juga 1/6. Nah, ini kalau Anda tambahkan, maka kita punya 2/6 di sini, atau 1/3. Nah, jadi itu rules of addition. Jadi kalau Anda diminta untuk menghitung probabilitas event yang bersifat mutually exclusive. Nah, jadi addition, mutually exclusive, keywordnya adalah or. Jadi probabilitas ini atau probabilitas yang itu. Nah, itu silahkan pakai penjumlahan. Oke. Mutually exclusive itu contohnya seperti ini. Jadi kalau event A itu terjadi, itu event B sama event C itu nggak akan terjadi. Itu namanya mutually exclusive. Makanya mereka terpisah ya di sini. Mereka ibaratnya ini diagram Venn, ini diagram Venn yang berbeda. Jadi ada 3 diagram di sini kan. Nggak ada irisannya, nggak ada gabungannya. Itu mutually exclusive. Nah, ini contoh lebih lanjut dari rules of addition ya. Jadi ada sebuah mesin, a machine fills plastic bags with mixture of
beans, broccoli, and other vegetables. Most of the bags contains the correct weight, but because of the variation of the size of the beans, a package might be underweight or overweight. Oke, jadi ada mesin yang mengisi plastik ya. Terus kita mau lihat apakah dia ini underweight atau overweight atau pas. Nah, jadi underweight atau overweight atau dia pas. Oke. Terus kita mengecek sebanyak 4.000 plastik di sini. Nah, untuk event yang underweight, ini kita lambangkan sebagai event A. Untuk yang bobotnya pas, ini kita lambangkan dengan B. Untuk yang bobotnya berlebih atau overweight, ini kita lambangkan sebagai C. Sebentar ya. Oke, sorry, saya lanjut. Nah, jadi di sini dari 4.000 package tadi, misalnya kita ambil yang 100, kita ambil dari 100 package, itu ternyata dia underweight, dan 3.600 package, itu ternyata dia satisfactory, dan 300 package, itu ternyata dia overweight. Nah, cara kita menghitung probabilitasnya, ya dicari saja. 100 per 4.000, itu kita punya probabilitas 0,025. 3.600 dibagi 4.000, kita punya probabilitas 0,9. 300 dibagi 4.000, kita punya probabilitas 0,075. Nah, kalau sudah, ketika Anda diminta untuk mencari probabilitas A atau C, maka tinggal jumlahkan probabilitas A dengan probabilitas C. Ketemulah hasilnya adalah 0,1. Oke. Nah, jadi tipe pertanyaannya seperti itu ya. Jadi Anda punya Anda punya beberapa event di sini, underweight, satisfactory, sama overweight. Lalu Anda diminta untuk mencari event A atau event C, atau event A atau event B. Pokoknya event something atau event yang lain. Nah, itu maka cara menghitungnya tinggal ditambahkan saja. Oke. So far so good? Maaf Bu, mau bertanya. Silakan. Pada keterangan kan probability of occurrence yang underweight-nya 0,025, tapi ketika ditambahkan, tadi saya bacanya 0,25, ternyata 0,025. It's okay. Saya tadi juga hampir salah baca kok. Oke, ada lagi? Enggak ya? Oke, so far so good. Maaf Bu, silakan. Ini 100-nya itu probability-nya dari mana ya Bu untuk mengetahui 100? Oke. Nah, jadi ini si 100, 3.600, dan 300 dalam hal ini diketahui di soal. Nah, jadi dari si soal, ceritanya si eksperimenter ini dia melakukan cek kan dari 4.000 package, dan dari 4.000 ternyata dia menemukan 100 plastik itu underweight, 3.600 satisfactory, dan 300 itu overweight. Nah, barulah dari sini dia menghitung probabilitasnya. Oke. Oh, jadi nanti di soal sudah ada ya Bu ya, misalkan ada soal seperti itu. Ya, betul. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Nah, kalau tadi rules penjumlahan, sekarang kita akan punya rules komplement. Nah, rules komplement itu, oke, kita baca dulu aja ya. So, the complement rule is used to determine the probability of an event happening by subtracting the probability of an event not happening. Oke, nah jadi kalau misalnya dari 3 ini, kita punya underweight, satisfactory, sama overweight. Nah, itu misalnya Anda diminta untuk mencari, tadi kayak yang di sini ya, Anda diminta untuk mencari probabilitas either dia underweight atau overweight. Nah, itu kan Anda bisa pakai ini, PA or PC. Tapi bisa juga Anda untuk diminta mencari either underweight sama overweight, itu Anda menggunakan complement rule. Karena apa? Karena probabilitas A atau C
itu sebetulnya dia sama dengan probabilitas bukan B. Ya kan? Karena kalau misalnya kita melihat A dan kita melihat C, itu kan berarti kan kita melihat yang selain B. Nah, tanda wiggle di sini yang kayak cacing ini artinya adalah yang bukan atau yang tidak. Oke. Nah, complement rule itu dia bisa digunakan untuk mencari ini. Jadi kita mengurangkan satu dikurangi event yang tidak terjadi. Nah, kalau dalam konteks soal kita tadi, ketika kita mencari probabilitas A atau C, berarti kita mencari probabilitas yang bukan B, maka probabilitas yang bukan B itu sebetulnya sama dengan probabilitas yang bukan B itu sama dengan 1 dikurangi probabilitas B. Ya kan? Karena total dari probabilitas itu kalau Anda jumlahkan itu sama dengan 1. Maka 1 dikurangi probabilitas B. Nah, maka di sini kita punya 1 dikurangi probabilitas B. Itu 1 dikurangi 0,9. Nah, jawabannya sama ya, 0,1. Oke? Nah, itu adalah complement rule. Ini contohnya. Misalnya Anda diminta untuk mencari probabilitas A, maka Anda bisa mencari probabilitas A dengan cara 1 dikurangi probabilitas yang bukan A. Oke? Oke. Nah, Bu, ya silakan. jadi misalnya kalau yang untuk complement rule ini, untuk setiap event yang misalnya eventnya banyak Bu, A sampai Z lah misalnya. Kalau yang diminta peluang untuk A atau C, berarti selain A sampai A atau C dihitung 1 dikurangi semuanya itu ya Bu? Oke. Kalau misalnya Anda punya event A sampai Z, Anda diminta untuk mencari A atau C. Nah, itu apakah Anda bisa menggunakan complement rule? Agak sulit ya. Agak sulit karena terlalu banyak yang harus Anda masukkan ke sini. Jadi menurut saya itu nggak praktikal kalau Anda menggunakan complement rule ketika Anda punya event yang sangat banyak. Tapi beda kasus kalau misalnya Anda punya event dari A sampai Z, lalu Anda hanya diminta untuk mencari event J misalnya, dari A sampai Z tadi. Nah, ini Anda bisa pakai complement rule dengan cara 1 dikurangi probability yang bukan J. Seperti itu. Nah, jadi complement rule ini penggunaannya juga lihat-lihat apakah dia praktikal atau enggak. Kalau misalnya itu menjadi terlalu ribet bagi Anda, ya don't use it. Gitu ya. Karena nanti di soal ya, misalnya saya tidak akan kayak misalnya secara strict, ini ada event A sampai Z, tapi Anda harus pakai complement rule. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi apakah nanti ketika Anda menghitung probabilitas, Anda mau pakai complement rule, atau Anda mau pakai addition rule, itu terserah aja. Cuman di sini ada satu alternatif yang namanya complement rule, yang kalau misalnya itu cocok untuk Anda gunakan di permasalahan Anda, itu silahkan digunakan. Seperti itu. Oke? Oke, saya lanjut. Berikutnya kita punya general rule of addition. The general rule of addition is used when the events are not mutually exclusive. Nah, tadi kita punya yang namanya rules of addition, kan? Rules of addition itu dipakai ketika eventnya mutually exclusive. Nah, kalau misalnya kalau misalnya eventnya tidak mutually exclusive itu gimana? Nah, mari kita menggunakan general rule of addition. Oke. General rule of addition itu bagaimana? Nah, itu sama ya. Jadi di sini sama kayak tadi sebenarnya Anda diminta untuk mencari probabilitas A atau B. Jadi probabilitas ini atau probabilitas itu. Tapi tidak cukup hanya dengan PA tambah PB saja. Kenapa? Karena dia bukan event yang mutually exclusive. Dia event yang tidak mutually exclusive. Event yang tidak mutually exclusive itu dilambangkannya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah, itu seperti diagram Venn yang ada di sini. Jadi
Misalnya Anda punya kartu remi kan yang namanya, kartu yang buat kartu poker. Nah itu kartu poker. Nah itu terus Anda diminta untuk berapa probabilitas kartu yang Anda ambil itu adalah kings atau hearts. Nah, jadi Anda berapa probabilitas kartu yang Anda ambil dari deck itu, kalau nggak dia king, dia adalah hearts. Nah, tapi pada kenyataannya bisa aja kartu yang Anda ambil itu king hearts, ya kan? Karena kartu poker kan ada king hearts. Nah, maka di sini even king sama even hearts itu bisa terjadi secara bersamaan. King hearts itu masuknya di sini, yang warna orange ini. Nah, event seperti ini adalah event yang tidak bersifat mutually exclusive. Karena apa? Karena kedua event bisa terjadi secara bersamaan. Nah, jadi beda ya sama tadi yang dadu, kalau keluarnya 2, ya nggak mungkin keluar angka yang lain. Atau anak tadi ya, kalau yang keluar laki-laki, ya nggak mungkin anak perempuan juga keluar, ya kan? Nah, ini contoh yang paling sederhana ya, pakai kartu. Jadi bisa aja kartu yang Anda ambil itu kings, atau hearts, atau malah king hearts. Oke. Nah, kalau misalnya Anda mengidentifikasi bahwa, oh event saya ini sifatnya adalah tidak mutually exclusive, maka pakai rumus yang ini. Jadi probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Ini jangan lupa, dikurangi probabilitas A dan B. Nah, probabilitas A dan B itu yang ini ya, yang di tengah ini. Oke. Nah, yang di tengah ini, yang saya buletin ini, itu disebut sebagai joint probability. Jadi probabilitas 2 atau lebih event itu terjadi secara bersamaan. Likelihood of 2 or more events will happen concurrently. Itu adalah joint probability. Nah, mari kita lihat contoh supaya kita lebih relate. Oke, nah ini contoh di sini. Nah, misalnya kita mengambil sampel 200 orang turis di Florida. Jadi di Florida itu ada Disneyland atau Disney World, I'm not sure. Pokoknya ada Disney di situ. Dan juga ada Busch Gardens. Nah, jadi ini kayak tempat wisata gitu. Ada tempat wisata Disney, ada tempat wisata Busch Garden. Nah, dari 200 orang turis ini ternyata kita menemukan bahwa 120 orang itu pergi ke Disneyland dan 100 orang itu pergi ke Busch Garden. Tapi ternyata ada juga 60 orang yang pergi ke kedua tempat tersebut. Oke, nah ini kalau dibikin diagram Venn kan wujudnya seperti ini ya. Jadi ini kita punya ini ya, untuk yang probabilitas ke Disney kan berarti 120 dibagi 200, maka dia 0,6. Nah, jadi yang sini untuk Disney 0,6, sedangkan untuk yang Busch Garden itu dia 100 dibagi 200, maka 0,5. Ini yang di Busch. Nah, sedangkan untuk turis yang dia pergi ke kedua tempat, dia ada 60 dibagi 200 atau 0,3. Nah, ini yang 0,3 itu di sini. Nah, maka yang warna orange ini ya, ini adalah joint probability antara si Disney sama si Busch. Oke. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari probabilitas either Disney atau Busch, nah, maka probabilitas Disney tambah probabilitas Busch dikurangi probabilitas Disney dan Busch. Nah, ketemulah 0,8. Ya kan? Jadi di sini yang Anda cari, yang Anda cari itu kalau digambar itu yang ini aja, yang saya arsir ini ya. Jadi Anda hanya cari bagian ini dan bagian ini saja. Jadi makanya kenapa kita menggunakan bagian yang tengah itu sebagai pengurang di formula kita. Oke. Oke. Gimana? So far so good? Atau ada pertanyaan?
Izin Bu, Silakan. ini berarti 200 itu termasuk apa dianggap angka 1 kan ya? Kalau Ya, misalkan ya. kalau saya hitung kenapa kurang Bu ya? Atau saya yang keliru ngitungnya? Oh, maksudnya ini hitungannya salah ya? Atau bagaimana? Karena saya nggak ngitung kebiasaan sini, saya hanya mengikuti contoh. Jadi si 200 ini sebetulnya instead of 1, ini lebih cocok kita lambangkan sebagai ini 100%. Nah, jadi kayak ini proporsi dari si 200 itu, jadi kan 120 dibagi 200, terus di sini hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Sedangkan si Bush ini dia 50%. Nah, sedangkan si Disney sama Bush ini 60 dibagi 200 itu 30%. Nah, tapi kan nggak mungkin ya, ini jadi 60% tambah 50% tambah 30%, kan hasilnya lebih dari 100%. Jadi ini adalah diagram Venn sebenarnya, yang 30% itu yang si warna orange di sini. Gitu. Apakah cukup jelas? Jin Bu, jadi yang 60 visit ya, keduanya itu berarti dia masuk ke jumlah 200 itu ya Bu ya? Apa gimana Bu? Ya, masuk di jumlah, masuk di antara yang 200 ini. Jadi kayak ibaratnya nih, di kelas Anda itu ada 18 orang misalnya. Nah, terus dari 18 orang, teman-teman sekelas Anda ini, Anda diajak untuk misalnya pergi ke Taman Sari dan Keraton misalnya. Nah, dari 18 orang itu ternyata 10 orang pergi ke Keraton dan 8 orang ke Taman Sari. Nah, tapi di antara 10 orang yang ke Keraton itu ada juga di antara mereka yang pergi ke Taman Sari juga. Dan di antara 8 orang yang pergi ke Taman Sari itu ada juga yang pergi ke Keraton juga. Jadi kayak di antara 18 orang ini ada yang hanya ke Keraton saja, ada yang ke Taman Sari saja, tapi ada juga yang pergi ke keduanya. Tapi di yang pergi ke keduanya ini adalah irisan dari semuanya. Begitu. Cukup jelas? Halo? Ya Bu. Oke. Nah, jadi gitu ya di general rule of addition. Nah, jadi si 60 ini bagian dari yang dari 200, yang dari 120, dan juga yang dari 100. Oke. Nah, berikutnya kita punya rules of multiplication atau perkalian. Nah, jadi kalau tadi kita punya penjumlahan, sekarang kita punya perkalian. Tadi kita membahas tentang event yang bersifat mutually exclusive, artinya event yang tidak bisa muncul secara bersamaan. Lalu event yang tidak mutually exclusive, event yang bisa muncul secara bersamaan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang independence dari sebuah events. Oke, nah, the rules of multiplication are applied when two or more events occur simultaneously. Oke. Simultaneously. The special rule of multiplication refers to the events that are independent. Nah, jadi kalau Anda punya event yang dia bersifat independent, itu Anda pakai multiplication rule. Nah, independence itu maksudnya apa? Independence itu artinya adalah kemunculan dari satu event itu tidak punya efek pada probabilitas munculnya event yang lain. Atau dengan kata lain, event yang nggak ada hubungannya. Nah, contohnya apa? Contohnya nih, misalnya probabilitas sore ini turun hujan, itu tidak akan mempengaruhi probabilitas Anda lulus di kelas ini. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan tidak ada hubungannya antara turun hujan dengan probabilitas Anda lulus di kelas ini. Itu adalah event yang independen. Atau tidak ada hubungannya antara probabilitas
misalnya kandidat A itu memenangkan pemilu dengan probabilitas misalnya Anda mendapat IPK 4. Nah, itu kan nggak ada hubungannya. Itu event yang independen. Nah, jadi special rule of multiplication, kalau Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas event A dan event B, dan eventnya itu bersifat independen, maka rumusnya adalah tinggal dikalikan saja antara probabilitas A dengan probabilitas B. Nah, contohnya, a survey by American Automobile Association revealed that 60% of its members made airline reservation last year. 2 members are selected at random. What is the probability both made airline reservation last year? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa 60% dari passenger atau penumpang ya berarti di sini itu membuat reservasi tahun lalu. Jadi probabilitasnya adalah 0,6 di sini. Terus berapa probabilitas kalau misalnya Anda ambil secara random 2 orang dari penumpang itu dia melakukan reservasi tahun lalu. Nah, ini kan nggak ada hubungannya ya. Jadi misalnya penumpang yang pertama sama penumpang yang kedua, kalau misalnya penumpang pertama ternyata melakukan reservasi tahun lalu, itu tidak akan mempengaruhi probabilitas penumpang kedua melakukan reservasi tahun lalu. Jadi kayak nggak ada hubungannya kan. Mereka tidak saling mempengaruhi. Ibaratnya kalau misalnya probabilitas saya makan bakso misalnya, itu kan tidak mempengaruhi probabilitas Anda makan bakso. Nah, itu adalah event yang bersifat independen. Nah, di sini dikatakan bahwa surveinya itu kan mengatakan 60% itu melakukan reservasi tahun lalu. Nah, ini artinya probabilitas seseorang melakukan reservasi tahun lalu itu adalah 0,6. Sedangkan probabilitas orang tidak melakukan reservasi tahun lalu itu berarti 100% dikurangi 60% atau 0,4 di sini. Itu yang bukan L. Oke, tulisan saya ya gitu deh, bukan L. Seperti itu. Nah, maka di sini kalau Anda ditanya what is probability both made airline reservation last year, nah maka masukkan probabilitas orang pertama melakukan reservasi tahun lalu dikalikan probabilitas orang kedua melakukan reservasi tahun lalu. Maka hasilnya adalah 0,36. Oke. Kuncinya di sini adalah Anda harus bisa mengidentifikasi ini eventnya sifatnya apa ya? Apakah event yang bersifat mutually eksklusif? Apakah event yang bersifat independen? Apakah event yang tidak mutually eksklusif? Nah, itu Anda harus secara cermat bisa mengidentifikasi hal itu. Oke? Oke. Sebelum saya lanjut, pertanyaan dulu. Oke. Oke. Bu, Ya, silakan. boleh tanya? Boleh? Ada tipsnya nggak Bu buat nentuin ini pakai yang mana? Oke, good question. Jadi ada tipsnya nggak menentukan ini eventnya tuh mutually eksklusif kah, tidak mutually eksklusif kah, atau independen kah? Well, yang pertama tipsnya adalah banyak-banyak latihan ya, of course ya, untuk membiasakan diri dengan soal tiba-tiba seperti ini. Tips yang kedua, Anda bukan harus sih, tapi sebaiknya Anda bisa membayangkan eventnya gitu loh. Jadi kayak Anda bisa membayangkan, oh ini tipe event yang kalau misalnya satu outcome itu keluar, yang lain nggak mungkin keluar. Atau oh ini tipe event yang kalau satu event keluar, ada kemungkinan yang lainnya juga keluar secara bersamaan. Lalu juga Anda harus bisa membayangkan, oh ini tipe event yang outcome yang pertama ini nggak akan mempengaruhi outcome yang berikutnya. Oke, nah jadi itu aja sih tipsnya. Emang nggak terlalu membantu ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Anda harus berusaha
bisa membayangkan kira-kira eventnya itu seperti apa. Oke, nah jadi banyak-banyak latihan, itu tipsnya. Nah, berikutnya kita masih di perkalian ya. Jadi kalau di sini tadi kita hanya fokus di event yang bersifat independen. Nah, kalau ada event yang bersifat independen itu kan pasti ada yang bersifat dependen dong. Nah, untuk event yang bersifat dependen itu kita punya ini, general rule of multiplication. Kita akan kenalan sama yang disebut sebagai conditional probability. Conditional itu apa? Jadi kalau Anda pernah dengar istilah cinta tanpa syarat. Nah, cinta tanpa syarat itu kan unconditional love nih. Nah, berarti kalau cintanya bersyarat, berarti kan conditional love. Nah, probability juga sama. Probability yang dia butuh syarat, atau probability bersyarat, itu adalah conditional probability. Jadi ada kondisi tertentu yang akan mempengaruhi probabilitas tersebut. Nah, itu conditional probability. Oke. Nah, perumpamaannya lumayan oke kan? Nah, general rule of multiplication refers to event that are not independent atau dependent. Dalam hal ini, dependent. Oke. Oops. Dependent. Nah, a conditional probability is the likelihood that event will happen given that another event has already happened. Jadi dia conditional probability adalah probabilitas sebuah event itu terjadi karena event lain telah terjadi. Itu conditional probability. Nah, jadi syaratnya itu adalah event lain sudah terjadi terlebih dahulu. Oke. Itu ibaratnya seperti Anda membayangkan hujan. Misalnya Anda melihat awan sudah mulai mendung ya, jadi langit sudah mulai gelap. Nah itu setelah terjadinya awan mendung, langit gelap, nah itu barulah Anda bisa memperkirakan, oh kayaknya habis ini bakalan hujan. Nah jadi ibaratnya conditional probability itu seperti itu. Nah lambangnya, formulanya untuk conditional probability itu formulanya seperti ini. Oke, jadi probabilitas B given A. Nah, ini cara bacanya adalah probability B given A. Nah, jadi yang given itu yang di belakang ini. Jadi ini yang terjadi terlebih dahulu. Ini yang kita menyebutnya sebagai given atau terjadi duluan. Terjadi duluan. Nah, jadi kalau misalnya, kalau misalnya probability B given A, maka probabilitas B itu terjadi setelah A terjadi. Oke. Nah, general rule of multiplication, jadi misalnya ada event yang dependent, maka probabilitas A dan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B given A. Oke, nah itu adalah kasus di mana eventnya itu dependent. Nah, event dependent contohnya seperti apa, Bu? Nah, mari kita bahas di sini. Oke, nah ini contoh, aduh ini kok kayaknya kurang lengkap ya, nggak apa-apa deh. Jadi misalnya nih, ada seorang atlet golf, dia punya 12 baju golf. Nah misalnya, dia punya 9 yang berwarna putih. Kalau misalnya dia punya 9 berwarna putih, berarti dia punya 3 yang berwarna biru. Kan? 3 yang berwarna biru. Nah, ketika dia berpakaian, jadi dia mengambil pakaian dalam gelap, jadi dia hanya asal mengambil pakaiannya, lalu dia pakai, lalu dia main golf 2 hari secara berturut-turut, dan tidak mengembalikan baju yang dia pakai ke dalam lemari lagi. Nah, what is the probability that both shirts are white? Nah, ini kan soal yang klasik ya, kita sering ketemu soal seperti ini kalau misalnya lagi tes kemampuan akademik atau apalah, nah itu kan biasanya ada soal seperti ini. Nah ini adalah contoh event yang bersifat dependent. Jadi begini, kalau Anda punya 12 kaos, lalu Anda ambil 1, nah maka kan kaos yang tertinggal di lemari itu sudah tidak 12 lagi, itu sekarang 11. Nah itu artinya probabilitasnya itu terpengaruhi oleh event yang telah terjadi, ya kan? Jadi kayak misalnya nih,
kita diminta untuk mencari berapa probabilitas kedua kaos itu berwarna putih. Nah, berarti kan kita diminta untuk mencari probabilitas W1 sama W2. Nah, cara carinya adalah probabilitas W1 dikali probabilitas W2 given W1 telah terjadi. Sebenarnya nggak susah ya. Jadi kayak misalnya kita punya 9 t-shirt yang warnanya putih dari 12 t-shirt. Berarti probabilitas kita mengambil t-shirt putih di kesempatan pertama itu adalah 9/12. Ya kan? Nah, berikutnya, berapa probabilitas kita mengambil t-shirt warna putih yang kedua? Nah, di sini kita perhatikan baik-baik. Sekarang dari 12, itu dia tinggal ada 11. Dan tadi si white shirt-nya yang tadinya ada 9, sekarang tinggal 8. Ya kan? Nah, maka probabilitas kita mengambil kaos putih di kesempatan kedua itu adalah 8/11. Nah, itulah contoh dari event independent. Kalau saya contohkan yang lain misalnya, berapa probabilitas, saya tulis di mana ya? Ya di sini deh boleh. Berapa probabilitas yang pertama putih, yang kedua biru misalnya. Nah, maka di sini saya akan hitung probabilitas yang pertama mengambil putih dikalikan probabilitas saya mendapatkan yang biru dalam keadaan yang putih tadi sudah terambil di kesempatan pertama. Nah, maka di sini saya masukkan probabilitas saya mengambil kaos warna putih, itu tadi ada 9/12 ya, dikalikan probabilitas di kesempatan kedua saya mengambil t-shirt berwarna biru. Nah, kalau t-shirt berwarna biru, di sini kan ada 3 nih. Nah, berarti kan masih 3 kan, berarti tetap 3, cuman sekarang t-shirt yang ada di lemari itu tinggal 11. Ya, masukin aja 3/11. Terus dikalikan ya, sama dengan berapa. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah event yang bersifat dependent. Sebetulnya mudah ya untuk melihat ciri-ciri dari event yang bersifat dependent. Itu adalah kalau misalnya, kalau misalnya semestanya dia, semesta ini yang saya maksud semesta di sini adalah jumlah keseluruhan objeknya itu berkurang. Jadi yang tadinya harusnya per 12, tapi sekarang jadi per 11. Nah, itu event yang bersifat dependent. Karena tadi di event yang bersifat independent, itu kan sebenarnya tetap 60/100, ini juga 60/100. Itu kan, kalau misalnya yang di sini 60/100, di sini terus 59/99, nah itu artinya event yang bersifat dependent. Jadi cukup simpel sebetulnya membedakan event yang bersifat dependent dengan event yang bersifat independent. Oke. Nah, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau dikonfirmasi. Belum ada? Oke, very good. Oke. Bentar ya. Oke, di sini kita punya contingency table. Kita udah bahas contingency table sebelumnya. A table used to classify sample observation according to 2 or more identifiable categories or classes. Mari kita mencoba melihat contoh dari contingency table. 150 adults were asked if they were older than 50 and the number of Facebook accounts they use. Nah, jadi di sini kategori atau kelas ya, yang kita lihat di sini adalah yang pertama usia. Yang kedua adalah jumlah akun Facebook. Nah, maka kita punya 2 kategori. Kalau kita mau buat di satu table yang sama, nah itu disebut sebagai contingency table. Maka di sini kita punya Facebook accounts dan kita punya usia. Jadi di sini kita kategorikan Facebooknya jadi tidak punya Facebook, 1 akun Facebook sama lebih dari 2 akun Facebook. Nah, ini untuk orang yang usianya di atas 50 sama di bawah 50.
yang usianya di atas 50, yang tidak punya Facebook 20 orang, yang punya satu Facebook 40, yang punya lebih dari 2 itu 10 orang. Sedangkan yang tidak punya Facebook, yang yang kurang dari 50 tahun, yang tidak punya Facebook 40, yang punya Facebook 1 30, yang lebih dari 2 Facebooknya 10. Oke, nah ini kalau di total kita punya 150 responden di sini ya. Dari kesemua responden itu 60 orang tidak punya Facebook, 70 orang punya satu Facebook, 20 orang punya lebih dari 2 Facebook, regardless usia mereka. Oke. Contoh dari contingency table. Ini kalau misalnya di Stata, Anda bisa membuat contingency table dengan otomatis itu pakai cross tab. Oke. Stata bisa melakukan cross tab otomatis. Dan Anda tinggal milih aja, ini mau variabel yang mana, ini mau variabel yang mana. Nanti pas ekonometri pasti Anda akan belajar cara menggunakan Stata. Nah, berikutnya adalah tree diagrams atau diagram pohon. A tree diagram is a visual that is helpful in organizing and calculating probabilities for problems with several stage. Jadi kalau Anda punya data yang dia punya stage tertentu, nah itu pakai tree diagram. Yang kebayang di benak saya kalau tree diagram itu biasanya untuk eksperimen ya, eksperimen yang beda dengan eksperimen yang kita bahas, tapi ada yang namanya experimental economics yang basicnya pakai game teori. Nah itu biasanya diagram pohon itu sangat membantu. Each stage of the problem is represented by a branch of the tree. Nah, mari kita lihat bagaimana cara membuat diagram pohon. Oke, nah jadi di sini kita punya tabel ya. Ini juga contingency tabel, di mana kita punya usia di sini dan juga jumlah movie yang ditonton per bulan. Oke, untuk usia kita punya yang di bawah 30 sampai 60, dan juga lebih dari 60 tahun. Nah, untuk film yang ditonton, di sini kita punya yang tidak pernah nonton, 1 sampai 2, 3, 4, atau 5, dan lebih dari 6. Nah, jadi di sini kita punya B1 untuk ya usia yang ini, B2 usia yang ini, B3 usia yang ini, A1 untuk film yang ini, A2 jumlah film yang ini, A3 jumlah film yang ini, A4 jumlah film yang ini. Oke. Nah, ini kan ada banyak ya. Jadi kayak kita bisa nanya umur dulu, terus identifikasi movie, atau kita bisa lihat movie dulu, atau identifikasi umur, dan seterusnya. Sebenarnya kan banyak stage yang bisa dilalui untuk mengisi tabel ini. Nah, ini kalau dikonversi menjadi diagram pohon, jadinya seperti ini. Pertama, kita bagi umurnya ya. Sebentar. Pertama kita bagi ke dalam umur. Jadi untuk umur ini kita bagi menjadi 3, ya kan? Tadi kita punya yang usia 30 atau lebih muda, kita punya usia 30 sampai 60, kita punya usia 60 ke atas. Nah, untuk yang usia 30 kita bisa bagi lagi menjadi yang nggak pernah nonton film, yang nonton 1 sampai 2 film, yang nonton 3, 4 sampai 5 film, sama yang nonton lebih dari 6 film. Begitu juga yang usia 30 sampai 60 kita bagi ke nggak pernah nonton film, 1 sampai 2 film, dan seterusnya sampai akhir yang usia lebih dari 60 tahun. Oke, nah, jadi seperti itu. Terus di sini ini probabilitasnya ya, untuk age dari 500 orang, ini 100 usianya lebih 30 tahun atau lebih muda. 225 usianya 45 tahun atau lebih muda. Oke. Nah, dari 100 ini, nah ini kita bagi ya, ini kan per 100 karena usia 30 ke bawah jumlahnya 100 orang. Dari 100 orang, 15 nggak pernah nonton film, 25 nonton 1 sampai 2 film, 55 nonton 3, 4, 5 film, 5 orang lebih dari 6 film. Oke. Terus ketemu.
Di sini probabilitasnya. Nah, terus di sini kenapa ini 100/500? Karena si 100 ini adalah, bentar ya saya masuk ke sini. Oh, 100 ini less than 30. Oke. Nah, si 100 ini adalah yang ini ya. Ini jumlah responden yang usianya 30 ke bawah itu masuk ke sini 100/500 dikali 15/100. Nah, jadi kalau kita refer ke materi yang barusan kita bahas ya, di sini kita punya probabilitas 30, ya kan? Dan di sini kita punya probabilitas zero movies, misalnya yang ini ya. Nah, maka yang ini adalah probabilitas dia usianya 30 and watching zero movies. Nah, ini pakai yang ini. Nah, kalau saya ambil contoh yang lain, maka yang di sini ini adalah probabilitas yang usianya 30 sampai 60. Ya kan? Terus yang ini misalnya, Terus yang ini adalah probabilitas, ya. Ini adalah probabilitas dia nonton 1 sampai 2 movies. Nah, kalau yang ini adalah probabilitas dia 30 sampai 60 dan nonton 1 sampai 2 movies. Oke, nah jadi seperti itu. Itu adalah tree diagram. Oke. Oh, ini mulai ribet. Oke, sebelum saya masuk ke Bayes theorem, ada pertanyaan dulu untuk tree diagram atau sudah cukup jelas? Oke ya, sepertinya sudah cukup jelas, cukup sederhana. Nah, kita masuk ke Bayes theorem. Ini agak-agak sedikit panjang ya, tapi jangan takut. Oke. Jadi si Bayes theorem is a method of revising a probability given that additional information is obtained. Nah, jadi kalau Anda sedang melakukan perhitungan probabilitas ya, terus ada additional information, itu Anda harus merevisi probabilitas Anda, itu kita pakai metode yang namanya Bayes theorem. Nah, Bayes theorem untuk two mutually exclusive and collectively exhaustive event itu menggunakan rumus seperti di samping. Jadi probabilitas A given B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B given A dikalikan probabilitas A1 dikali probabilitas B given A1 ditambah probabilitas A2 dikali probabilitas B given A2. Nah, jadi si Bayes theorem ini dia punya prior probability sama posterior probability ya. Jadi mari kita perbesar di sini. Jadi Anda notice di sini ini adalah I. Ini adalah I, ini adalah I, ya kan? Sedangkan di sini ini adalah 1, ini 1. Berikutnya kita punya di sini ini 2, ini 2. Nah, si I ini adalah yang akan ditanyakan di soal. Jadi I ini dia probabilitas yang Anda cari. Kalau yang A1 ini adalah prior probability, A2 ini adalah posterior probability. Jadi prior probability itu apa? Itu adalah probabilitas awal atau initial probability based on present level of information. Jadi itu adalah probabilitas sebelum Anda mendapatkan tambahan informasi. Sedangkan posterior probability itu adalah revised probability atau probability ketika Anda sudah mendapat additional information. Oke, nah jadi si Bayes theorem ini sekali lagi ya,
Bayes theorem adalah metode yang Anda gunakan ketika Anda harus merevise atau merevisi probability Anda karena ada informasi baru. Jadi makanya kita punya probability yang terjadi sebelum ada informasi baru dan probability setelah ada informasi baru. Oke, dan ini untuk event yang mutually exclusive ya. Nah, itu contohnya gimana Bu? Pasti sangat bingung. Saya juga kalau tidak ada contoh sulit menjelaskannya. Maka ini masuk ke contoh. Nah, mari kita lihat contoh. Nah, sebenarnya si Bayes theorem ini cocok banget ya untuk diaplikasikan di event yang terjadi belakangan ini. Seperti misalnya tes COVID-19 misalnya. Kan ada istilah yang kalau Anda pernah dengar false positive. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai Bayes theorem untuk menjelaskan hal itu. Nah, di sini contoh 5% dari populasi di Umen itu punya sebuah penyakit. Nah, A1 di sini itu represent the part of the population that has disease. Jadi si A1 ini dia yang sakit ya. Sedangkan saya ganti warnanya ya biar lebih enak. A2 represent those who do not. Jadi A1 itu yang sakit, A2 itu yang tidak sakit. Nah, terus di sini kita punya B. Nah, B itu apa, Bu? Nah, B itu denotes the test result that shows the disease is present. Oh, mirip banget kan sama event tentang tes COVID-19. Jadi ibaratnya A1 ini dia yang positif COVID misalnya. Lalu A2 ini mereka yang tidak sakit COVID misalnya seperti itu. Nah, karena di sini tadi tulisannya 5% yang sakit, maka kita tahu bahwa probabilitas seseorang itu sakit itu adalah 5%. Probabilitas seseorang itu sakit ya, bukan probabilitas seseorang dites terus hasilnya positif, bukan. Nah, jadi kita bedakan dulu. PA1 adalah probabilitas seseorang sakit. Sedangkan PA2 itu adalah ini kita dapat dari 100% dikurangi 5%. Oke, karena yang sakit 5%. Maka probabilitas seseorang tidak sakit itu adalah 95%. Oke, nah terus sekarang kita punya probabilitas B. B itu adalah hasil tes. Nah, probabilitas seseorang dites dan ternyata dia sakit itu adalah 90%. Oke, nah nanti saya jelasin cara ngitungnya. Lalu probabilitas seseorang itu dites dan hasilnya test incorrectly shows. Oke. Jadi yang ini, yang probability B given A1 ini adalah probabilitas seseorang itu dites dan hasilnya adalah dia itu sakit dan dia memang sakit itu adalah yang ini. Jadi probabilitas B given A1. Karena apa? Karena A1 tadi adalah probabilitas seseorang memang sakit. Sedangkan yang kedua ini probabilitas B given A2 itu adalah probabilitas hasil tesnya itu mengatakan dia sakit padahal sebetulnya nggak sakit. Nah, jadi bagian si P given A2 ini adalah yang biasa kita sebut sebagai false positive. Jadi hasil tesnya itu menunjukkan bahwa Anda itu sakit, padahal sebenarnya Anda nggak sakit. Ya, nah itu adalah yang ini. Oke, saya kasih stabilo dulu. Incorrectly shows the individual has disease. Jadi saya tulis di sini, ini false positive ya. False positive. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan PA1, PA2. Nah, jadi di sini si B ini probabilitasnya B ini tergantung probabilitas B given A1 atau probabilitas B given A2. Oke, nah mari kita lihat cara ngitungnya. Jadi tadi
probabilitas individu itu sakit 5%. Probabilitas individu tidak sakit itu adalah 95%. Oke, kondisionalnya ini dari mana ya? Sebentar ya, saya ingat dulu. Oh ya, meskipun saya ini katakanlah mengajar statistik, ya itu tidak berarti bahwa saya selalu ingat semua formula statistik. Saya juga masih buka catatan kok. Jadi tidak realistis kalau saya mengharapkan mahasiswa saya hafal semua rumus statistik. Oh, berarti ini diketahui. Baiklah. Yang ini diketahui ya. Jadi bagian ini diketahui. Ini diketahui, yang kita hitung itu adalah yang bagian sini. Sama yang bagian sini. Oke. Jadi kita mengetahui bahwa probabilitas seseorang sakit 5%, probabilitas seorang tidak sakit 95%. Dan kita mengetahui probabilitas B given A1 90%, probabilitas B given A2 itu 15%. Nah, ini atau dengan kata lain kita bisa katakan tesnya itu akurat, itu 90%, tesnya tidak akurat, itu 15%, ya kan? Karena ketika tes menunjukkan positif dan orangnya memang sakit kan berarti akurat. Sedangkan tes menunjukkan positif padahal orangnya nggak sakit itu tidak akurat. Jadi dia tidak akurat 15%, dia akurat 90%. Oke, nah terus kalau misalnya kita mencari joint probability antara A sama B, nah ini adalah joint probability yang menggunakan rumus ini ya, rumus yang ini. Karena apa? Karena dia bersifat dependent, ya. Nah berarti di sini kita punya joint probability-nya dikalikan aja ini dikali sama ini dikali sama ini. Nah, ketemulah ini probabilitas B itu kalau misalnya kita ini kita kurangin ya, berarti ini dikurangi ditambah apa ditambah probabilitas B itu ini ditambah sama ini. Jadi ini adalah probabilitas B. Oke. Nah, untuk posterior probability, oke, sebentar ya. 45 dibagi 1, oke. Oke. Oh ya, benar. Nah, untuk si posterior probability-nya itu adalah probability yang ini, yang A given B dibagi dengan probability B di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya kasih tahu cara ngitungnya dulu ya. Di sini saya bahas soalnya lebih lanjut. Posterior probability atau probability A given B. Jadi tolong dibedakan. Yang conditional probability itu adalah probability B given A, sedangkan posterior probability itu adalah probability A given B. Probability A given B itu adalah joint probability dibagi dengan probability B. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita menggunakan angka-angka yang ada di tabel ini, Bu, dan bagaimana tipe pertanyaan untuk pembahasan Bayes teorem? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi berdasarkan informasi yang kita dapat di sini, berdasarkan informasi dalam contingency table ini, kita mendapat pertanyaan. Nah, kalau misalnya we randomly select an individu to perform the test, jadi kita ngambil satu individu ya, terus kita lakukan tes. The test result indicate that the disease is present. Jadi dia mengatakan, oh hasil tesnya ternyata positif. Nah, berapa probabilitas bahwa tesnya ini akurat atau tesnya ini benar? Oke. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan informasi yang kita punya di sini, kita mengambil satu orang secara random, terus ternyata orang tersebut hasil tesnya itu positif dia sakit, nah itu berapa probabilitas hasil tesnya itu benar atau itu akurat. Nah, maka di sini kita menggunakan Bayes teorem, kita pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ini. Jadi, berapa probabilitas seorang itu sakit given tesnya
sudah dilakukan, hasil tesnya sudah ada. Ini beda ya dengan probabilitas Anda melakukan tes dan orangnya itu positif. Beda juga dengan Anda melakukan tes dan orangnya itu sebenarnya tidak sakitnya. Jadi ini beda. Karena di sini kalau untuk yang ini yang duluan terjadi yang A, sedangkan yang ini itu tuh yang duluan terjadi yang B. Jadi tesnya duluan yang terjadi, kita diminta untuk melihat ini tesnya benar apa enggak. Sedangkan yang ini kita mengetahui duluan informasi A. Oke. Jadi ini biasanya udah diketahui di soal, karena ya ngitungnya gimana coba. Nah ini udah diketahui di soal, yang biasanya disuruh cari itu yang ini. Oke, saya hapus dulu. Nah maka Anda bisa gunakan bias theorem. Kenapa kita nggak bisa simply pakai conditional probability seperti yang tadi, Bu? Ya karena di sini kita punya additional information. Jadi kita sudah punya base information di sini, bahwa ya yang sakit itu sekian dan kira-kira hasil tesnya tuh benar atau enggak itu sekian. Nah, jadi ini adalah additional information yang kita punya. Nah, makanya kita pakai bias theorem. Nah, masukin aja ke rumus. Masukin probability A1 given probability probability A1 dikali probability B given A1. Berarti 0,5 kali 0,9 dibagi probability A1 dikali probability B given A1 ditambah probability A2 dikali probability B given A2. Masukkan angkanya, lalu jumlahkan, terus yang atas dibagi yang bawah. Nah, ketemulah bahwa 24% hasilnya. Jadi probabilitas tesnya ini benar itu adalah 24%. Oke. Okay. You have any question regarding this? Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut ya. Kalau misalnya, ya ini emang agak kompleks ya dibandingkan yang lain. Jangan khawatir kalau misalnya baru pertama kali mendengar terus, waduh kok kayaknya bingung. Nggak masalah. Nanti silahkan diulang di rumah, dibaca kembali. Nanti kalau sudah biasa akan teringat dengan baik. Oke, berikutnya kita punya multiplication rule. Oke, nanti kita masuk ke permutation sama combination. Oke, very good. Tadi kita sudah bahas tentang general rule of multiplication. Ya kan? Sebelumnya kita bahas tentang special rule of multiplication. Nah, jadi kata-kata special sama general ini jangan sampai ketinggalan. Jadi special rule of multiplication itu untuk event yang bersifat independen. Ya. Sedangkan general rule itu untuk event yang bersifat dependent. Oke. Nah, sekarang kita punya multiplication rule yang dia tidak pakai general, tidak pakai special. Nah, jadi dia biasa aja multiplication formula, bukan rules. Multiplication formula. The multiplication formula states that if there are n ways of doing one thing and m ways of doing another thing, then there are m times n ways of doing both. Jadi misalnya di sini ini tipe soal yang kalau misalnya Anda punya sekian cara untuk melakukan sesuatu dan sekian cara melakukan sesuatu yang lain, nah maka ada perkalian dari kedua cara tersebut untuk melakukan hal tersebut. Susah juga ya. Mari kita ambil contoh yang lebih real. Nah, jadi the total number of arrangement is M dikali N. Ini ibaratnya kayak misalnya Anda punya 4 baju.
lalu Anda punya 7 celana. Nah, cara Anda berpakaian itu nanti akan 4 dikali 7. Seperti itu contohnya. Jadi ada 4 dikali 7 arrangement antara atasan sama bawahan, antara baju sama celana. M dikali N. Nah, this can be extended to more than 2 events. For 3 events, M, N, and O. Nah, ini bisa lebih dari 2 events ya, bisa 3 events. Oke. Nah, ini contoh. Nah, ini ada contoh yang lebih baik daripada yang saya contohkan. When American Red Cross receive blood donation, the blood is analyzed and classified by group of RH factor. There are 4 blood groups. Jadi ada 4 golongan darah ya. Ada A, ada B, ada AB, ada O. The RH factor can be either positive or negative. How many different types of bloods are there? Nah, menarik. Jadi kita punya 4 golongan darah, dan dari golongan darah tersebut itu dia bisa either positif atau dia negatif. Jadi di sini kita punya 4 golongan darah dan 2 RH faktor atau resus ya, ini kalau nggak salah RH faktor itu positif atau negatif. Jadi berapa tipe golongan darah yang ada, nah maka tinggal Anda kalikan. 4 dikali 2, yaitu 8. 8 itu apa aja? 8 itu bisa A positif, bisa A negatif, bisa B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif, O negatif. Nah, itu adalah untuk multiplication formula. Oke, cukup simpel ya. Sampai sini. Nah, kalau misalnya multiplication formula ini sudah cukup jelas, saya akan lanjut ke kombinasi dan permutasi. Pasti Anda juga sudah pernah mempelajari ini sebelumnya. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke. Yang pertama adalah permutasi. Nah, another counting formula used to determine a total number of outcomes. Nah, jadi kita punya permutasi di sini, permutation, any arrangement of R objects selected from a single group of n possible objects. Nah, jadi kita punya 8 sih, R objek dari sebuah grup dengan possible any arrangement R object. Oh, sorry. Jadi kita mengambil R objek dari n dari group of n objects. Oke, agak bingung pasti. Nah, ini formulanya. Formula dari permutasi itu adalah lambangnya ini ya, NPR itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Oke, contohnya bagaimana? Mari kita lihat contohnya di sini. Jadi N ini apa? N ini adalah total number of objects. Lalu R-nya apa? Nah, ini R-nya bukan korelasi ya. Tadi kita belajar korelasi itu sama dengan R. Ini R-nya adalah number of object selected. Jadi kayak misalnya Anda punya 12 telur. Nah, N-nya itu 12. Lalu dari 12 telur Anda ambil 4. Nah, 4 ini adalah R-nya. Oke. Mari kita ambil contoh di sini. There are 3 electronic parts to be assembled. Nah, berarti ada N-nya sama dengan 3. Nah, because all 3 are to be inserted into plug-in component, maka R-nya sama dengan 3 juga. Nah, maka di sini, jadi ini ibaratnya ada 3 kabel dan juga 3 stop kontak. Ya kan? Maka berapa permutasi, berapa kayak yang ini bisa dicolokkan kemana saja. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, jadi di sini kita punya 3 permutasi 3. Ini sama dengan 6. Kenapa? Nah, karena N PR, di mana kita punya 3 permutasi 3, maka ini sama dengan 3 faktorial dibagi N dikurangi, 3 dikurangi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu artinya adalah 3 dikali 2 dikali 1,
Dibagi 3 dikurangi 3, 0 faktorial berarti cuma 0. Nah, maka 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, 6. Gimana sih? 6. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi katakanlah kita punya part A, B, sama C. Nah, dari part A, B, sama C ini kita bisa kombinasikan ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, sama CBA. Oke. Nah, ini adalah contoh dari permutasi. Oke, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, jadi itu tadi si permutasi. Berikutnya kita punya kombinasi. Nah, kombinasi itu mirip sama permutasi ya. Bedanya di mana? Ada satu perbedaan. Nah, jadi counting formula yang lain itu adalah kombinasi. Bedanya sama permutasi itu adalah urutan dalam kombinasi itu penting. Combination order. Oh, sorry, malah kebalik ya. Untuk si kombinasi urutannya itu tidak penting. Jadi untuk si permutasi itu urutannya penting ya. Oke. Sedangkan untuk kombinasi urutannya tidak penting. Nah, rumus dari kombinasi itu adalah ini. NCR, di mana N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Oke. Di mana di sini kita punya N sebagai total number of objects dan kita punya R sebagai number of objects selected. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi ada bioskop yang dia punya 3 orang employee work the concession stand each evening. There are 7 employees available to work. Nah, jadi si bioskop ini itu setiap sesi itu dia membutuhkan 3 orang employee. Nah, tapi sebetulnya dia punya 7 orang employee. Nah, jadi si 7 orang employee ini dia kan bekerja shift dan setiap shift itu 3 orang. Nah, kita ditanya how many different teams can be scheduled. Nah, dari 7 orang ini berapa tim yang bisa diskedulkan. Nah, setiap tim itu terdiri dari 3 orang. Nah, berarti di sini N-nya itu kita punya 7 dan R-nya kita punya 3. Jadi dari 7 untuk membentuk satu tim kan kita cukup mengambil 3 orang. Nah, berapa kombinasi 3 orang dari 7 ini? Nah, kita masukin ke dalam rumus ya. Maka kita punya 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, maka kita punya 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 35. Oke? Oke. Nah, kalau si permutasi itu rumusnya yang ini ya. Dan dia urutannya itu matters ya. Jadi bagi dia itu ABC sama BCA itu tidak sama. Karena apa? Karena urutannya beda. Tapi kalau untuk kombinasi ya ini semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya ya terdiri dari si A, si B, sama si C. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kenapa order itu tidak matters di kombinasi. Oke. Nah, ada pertanyaan? Izin, Bu. Silakan. Untuk yang tadi, Bu, yang permutation formula itu, yang urutan itu ada caranya, Bu? Gimana cara ngurutin ininya? Yang ABC-nya itu, Bu? Oh, menjabarkannya ya maksudnya ya? Iya, iya, Bu. Oke, jadi pertama-tama sebelum saya masuk ke situ, kita harus bisa menentukan ya. Jadi misalnya ini saya pakai rumus yang mana ya? Apakah Anda akan pakai rumus yang perkalian biasa? Atau apakah Anda akan pakai rumus yang permutasi dan kombinasi?
Nah, ini tips. Jadi kalau misalnya Anda sampai menemukan soal di mana Anda diminta untuk melihat arrangement, jadi arrangement itu susunan. Kalau misalnya dalam melihat susunan itu Anda tidak mengambil susunannya dari sebuah grup, jadi kayak ini misalnya, oke, ada 4 golongan darah dan ada 2 resus. Ini kan tidak diambil dari manapun kan. Jadi kayak tahu-tahu ada kita punya 4 golongan darah, kita punya 2 resus. Nah, itu Anda tinggal langsung kalikan saja. Itu multiplication formula. Atau misalnya Anda mau naik kereta misalnya. Oh, ini keretanya kita bisa naik kereta A atau kereta B, dan dari itu kereta A sama kereta B dia punya kita punya kereta A sama kereta B, dan jalur kereta itu misalnya ada 5. Nah, itu Anda bisa langsung kalikan 2 kali 5. Itu tipe arrangement yang dia multiplication formula. Tapi kalau arrangement Anda itu tipenya adalah diambil dari sebuah kelompok, nah itu maka Anda masuk ke permutasi atau kombinasi. Jadi kayak ini misalnya, oke, sekarang kita punya 3 objek. Dan dari 3 objek kita akan membuat arrangement-nya juga 3. Nah, itu dia either permutasi atau kombinasi. Oke, nah membedakannya adalah kalau permutasi itu urutannya matters, tapi kalau kombinasi itu urutannya tidak matters. Jadi kalau ini misalnya si permutasi, there are 3 electronic parts to be assembled. Jadi N-nya sama dengan 3, because all 3 are to be inserted into component, maka R-nya juga sama dengan 3. Jadi kenapa di sini urutan matters? Karena kalau misalnya satu bagian elektronik ini sudah di plug in kan ke satu stop kontak, itu maka dia nggak bisa di plug in ke yang lain. Jadi kayak inilah kenapa urutan tuh matters. Jadi kalau A sudah nancep, maka dia akan diikuti B sama C. Tapi kalau di tancepan yang pertama itu B, maka dia akan diikuti oleh, A sama C dan seterusnya. Aduh, hilang lagi sebentar ya. Kalau si kombinasi ini dia urutannya nggak penting. Jadi kayak misalnya Anda punya 7 pekerja, lalu 7 pekerja ini Anda akan bagi ke dalam 3 tim. Nah, itu urutannya tidak penting dan berulang itu tidak masalah. Misalnya untuk hari pertama, misalnya kita punya 7 orang, A, B, C, D, E, F, G misalnya. Misalnya di hari pertama itu si A, si B, si C. Terus di hari kedua itu ada A sama B lagi, itu tuh nggak masalah. Jadi berulang itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di permutasi ini nggak bisa berulang. Karena ketika Anda punya 3 tabel, yang satunya nempel di depan, nempel di berikutnya, dan nempel di berikutnya lagi tuh itu berurutan. Jadi kayak urutannya nggak bisa diubah. Jadi ketika Anda akan melakukan pemasangan lagi, yaitu nggak bisa sama seperti yang tadi. Oke, saya carikan contoh yang lebih baik lagi. Sebentar ya. Probability, mana ya, permutasi, probability, yes, checking, saving, salesperson. Nah ini adalah contoh dari multiplication formula. Jadi an overnight express company must include 5 cities on its route. How many different routes are possible, assuming that it does not matter which order the cities are included in the routing. Oh sorry, ini contoh dari kombinasi. Must include. Wait a minute. Ini kayaknya ada yang kurang dengan soalnya ya. Kenapa kita hanya mengetahui 5 saja? How many different routes are possible that it doesn't matter? Oh, ini berarti seperti ini. Jadi kita punya overnight express company di mana dia harus mengikuti 5 rute, tapi rutenya yang mana duluan itu nggak matters. Berarti kita punya
kita punya 5 kombinasi dari 5. Jadi N-nya sama dengan 5, R-nya juga sama dengan 5. Nah, berarti di sini kita punya N faktorial dibagi rumus kombinasi. Mari kita lihat kembali. R, N kurangi R. Oke. R, N dikurangi R faktorial. Nah, ini Anda masukin aja. Oke, berarti di sini kita punya 5 faktorial. Kita punya 5 faktorial di sini, lalu 5 dikurangi 5 faktorial. Nah, ini Anda cari. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi. Karena apa? Karena di sini ada tulisan bahwa it doesn't matter order of the routing. Tapi kalau misalnya order of the routing-nya itu matters, nah maka Anda pakai yang permutasi. If order matters, pakai permutasi. Maka Anda akan pakai 5 permutasi 5. Rumusnya beda kan? Di sini N faktorial, di sini N dikurangi R faktorial. Seperti itu. Oke, nah jadi Anda harus bisa menentukan di soal itu kira-kira ini urutannya matters nggak ya. Biasanya yang urutannya matters itu adalah tipe soal di mana dari sekelompok orang tertentu Anda harus menentukan mana yang di posisi direktur misalnya, siapa yang di posisi direktur, siapa di posisi sekretaris. Nah, itu Anda pakai permutasi. Tapi kalau Anda sekedar diminta untuk oke dari 30 siswa, silahkan tentukan mana yang masuk tim 1, mana masuk tim 2. Nah, itu Anda pakai kombinasi. Atau Anda diminta untuk menentukan siapa yang akan peringkat pertama, siapa peringkat kedua. Nah, itu Anda pakai permutasi. Oke, jadi nggak ada trik khusus ya. Anda harus bisa aja menentukan mana yang ordernya penting, mana yang ordernya tidak penting. Oke. Ada ya silakan. 0 faktorial itu sama dengan 1 ya? No. To be honest, 6 per 0. 0 faktorial bukannya 0 ya? Sebentar ya. Ini ketahuan banget kalau saya juga 6 nggak. per 0 kan. Bentar. Iya gitu. Bu, 1. Nah, oke, 0 faktorial sama dengan 1. Nah. Ini berarti ini salah ya saya nulisnya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, ini 1. Nah, berarti 6 per 1 sama dengan 6. Thank you. Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, ini saya tutup karena udah maghrib juga ya. Berikutnya untuk discrete sama continuous probability, nanti saya update malam ini videonya. Oke, ini saya stop sharing dulu. Oke. Nah, Maaf Bu, mau tanya satu lagi. Oh boleh, silakan. Enggak, ini kan yang pertemuan kemarin jadinya di YouTube ya Bu. Itu nanti kehitungnya kita tetap absen di sesi tertentu atau gimana Bu? Atau di pertanggung jawab ke akademiknya gimana Bu? Oke, nanti saya akan bilang ke akademik bahwa untuk sesi yang pengganti itu semua mahasiswa saya anggap masuk. Oh iya, makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sebenarnya sih kalau absen saya biasanya anggap semua mahasiswa masuk ya. Jadi tenang aja. Oke, itu aja dari saya. Nanti kalau misalnya ketika Anda sedang belajar ada yang masih bingung, silahkan kirim email ke saya. Nggak apa-apa, jangan ragu. Nanti saya update di YouTube. Kita ketemu lagi besok Senin. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu. Bu.